Perang konsol antara Sony dan Microsoft memang sudah berlangsung sejak lama, sedari kedua perusahaan meluncurkan perangkat gaming mereka masing-masing di pasaran. Menariknya, Sony merilis dua model konsol baru dengan slot disk drive dan yang satunya lagi hanya digital dengan harga yang lebih murah. Microsoft juga meluncurkan konsol generasi terkininya dalam dua varian, yaitu Xbox Series X dengan disk drive dan juga Xbox Series S untuk konsol game digital atau yang lebih murahnya. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah Xbox Series S. Lalu, apa yang menjadi daya tarik konsol Series S ini ketimbang PS5 versi digital? Dan salah satu hal tersebut adalah harga murah dan bentuk lebih mungil. Akan tetapi tergantung dari apa yang dicari gamer di konsol baru. Apakah Xbox Series S dapat menjadi konsol tepat untuk bermain game generasi sekarang atau hanya buang-buang duit semata? Buat kamu yang masih bimbang apakah akan mengambil Xbox Series S atau tidak, simak video pembahasan Xbox Series S dari Inteknolive. Tapi sebelum ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Inteknolive. Dan buat kamu yang berminat dengan Xbox Series S ini, kamu bisa membelinya lewat link pembelian di deskripsi untuk mendapatkan potongan harga serta gratis ongkirnya. Dan ini dia videonya. Welcome to Inteknolive and enjoy. Yang pertama adalah desain Xbox Series S. Bila dibandingkan dengan konsol PS5, PS4, atau Xbox Series X, Xbox Series S memang memiliki bentuk yang lebih kecil dan juga ringan ketimbang ketiga konsol tersebut dengan ukuran 27,5 x 15,1 x 6,5 cm. Selain itu, bentuk konsol ini juga terbilang sangat unik dengan kotak persegi panjang dan sebuah bulatan besar berwarna hitam. Dan pastinya bagi orang awam, Xbox Series S ini terlihat seperti sebuah speaker. Soal desain sih, saya jatuh hati dengan desainnya yang simple. Ukurannya mungil dan juga stylish sehingga dapat diletakkan di samping TV atau di bawahnya tanpa harus khawatir konsol tidak muat masuk ke dalam rak meja. Bicara soal konsol, kamu hanya akan menemukan sebuah port USB Type-A di depan konsol berdampingan dengan tombol untuk sinkronisasi controller dengan Xbox Series S. Selain itu, ada juga tombol power berbentuk X yang merupakan logo Xbox. Untuk bagian belakang konsol ini terdapat port LAN, 2 USB Type-A, slot tambahan storage hingga 2TB, HDMI, dan tentunya lubang power. Menariknya adalah Microsoft menyertakan sebuah tanda di bagian bawah masing-masing port agar lebih mudah ditemukan tanpa harus membalikkan konsol untuk mencari lubang port. Yang kedua adalah soal performa Xbox Series S. Jualan utama dari Xbox Series S memang bukan dalam hal performa, itu lebih ke Xbox Series X. Namun Xbox Series S ada di tengah-tengah antara harga terjangkau dengan kemampuan performa konsol terkini di pasaran. Dalam hal hardware, Xbox Series S dan juga X sama-sama diotaki oleh prosesor AMD Zen 2. Berdasarkan informasi dari Microsoft, Series S dilengkapi dengan CPU 8 inti 3,6 GHz dan RAM 10 GB. Sebagai perbandingan, Xbox Series X memiliki CPU 8 inti 3,8 GHz dan GDDR6 RAM 16 GB. Ini memang tampil lebih bertenaga dibanding Xbox Series S. Tapi sebagai imbalan performa lebih rendah dibanding Series X, kamu mendapatkan konsol lebih kecil dan harganya lebih terjangkau. Meski begitu, kami merasa ada satu hal yang menjadi masalah di konsol ini dan dapat mempengaruhi keputusan kamu untuk membeli Xbox Series S. Hal tersebut adalah kapasitas storage yang tersedia. Untuk sebuah konsol generasi terkini, kapasitas 512 GB hanya mampu menyimpan beberapa judul game saja. Itu pun kapasitas storage di konsol sudah terpotong untuk keperluan sistem juga. For your information aja bahwa setelah menyala dan mengunduh seluruh update yang diperlukan untuk konsol dan controller, kapasitas penyimpanan di Xbox Series S ini hanya tersisa sebesar 346 GB. Oh iya, karena seluruh game dibeli secara digital, maka kamu harus pintar-pintar memilih judul mana yang ingin dihapus agar dapat mendownload dan juga menginstal game yang baru. Sebenarnya untuk mengatasi keterbatasan kapasitas penyimpanan ini, Microsoft bekerja sama secara khusus dengan Seagate untuk membuat memory card atau kartu memori. Hanya saja harga perangkat ini tidaklah murah. Untuk kapasitas 1TB, memory card ini dijual di harga $219. Yang ketiga adalah Xbox Game Pass. Tidak dapat dipungkiri, salah satu kelebihan dari konsol PlayStation adalah deretan game yang dirilis lebih populer, seperti Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, dan banyak lagi ketimbang di Xbox Series X maupun yang S. Di konsol Xbox Series X dan juga S, deretan pustaka game Microsoft hanya berisikan sejumlah judul game standar dari pihak ketiga atau sequel dari game sebelumnya. Sedangkan untuk judul game A3 terbilang masih sangat terbatas. Paling populer saat ini adalah Halo Infinite, Gears of War, Crossfire X, Sunset Overdrive, Quantum Break, dan lainnya. Meskipun
Meskipun ada judul game yang menarik, namun jumlahnya memang masih jauh dari deretan judul game di konsol PlayStation. Tapi deretan judul game yang ditawarkan di Xbox Game Pass memang sangat menggiurkan. Namun masih belum ada yang terasa atau optimal untuk konsol terbaru Microsoft ini. Ini menurut saya pribadi aja. Namun dengan kabar diakuisisinya studio game seperti Ninja Theory, ID Software, Tango Gameworks, dan yang paling terkini adalah Activision Blizzard, dapat dipastikan akan semakin banyak game A3 yang meluncur di Xbox Game Pass untuk Xbox Series X dan juga Series S. Meski begitu, dengan lebih dari 300 judul game yang bisa diunduh dalam konsol Xbox Series S, dengan berlangganan Xbox Game Pass rasanya sudah lebih dari cukup untuk memanjakan kegiatan bermain game kamu. Sehubungan dengan Game Pass dan juga Xbox Series S dan juga X, konsol baru milik Microsoft ini mendukung deretan judul game lawas mulai dari konsol Xbox original hingga Xbox One. Ya, jadi buat kamu yang ingin memainkan game Asura World, Fable, hingga Dante Inferno yang dirilis di Xbox 360 pun bisa menggunakan konsol baru Microsoft ini. Terlepas sudah terbiasa bermain game di PlayStation dan langganan PS Plus, penawaran Xbox Game Pass ini sangat menggiurkan. Dengan berlangganan kurang lebih $14 per bulan untuk Xbox Game Pass Ultimate dan versi standar seharga $9, kamu sudah dapat memainkan berbagai judul game menarik dari lintas generasi konsol Xbox. Kemampuan inilah yang membuat konsol Xbox Series X dan juga S jadi menarik. Namun bila tidak memperpanjang Game Pass tersebut, maka kamu tidak akan dapat memainkan game di konsol ini sama sekali. Untuk kesimpulan, lalu apakah konsol Xbox Series S ini layak dibeli sekarang? Jawaban kami adalah iya. Walau performa hardware-nya di bawah Xbox Series X dan juga PS5, potensi optimal konsol PS5 dan Xbox Series X masih belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh para gamer. Kenapa? Untuk dapat menikmati tampilan grafis 4K 120 fps, kamu harus memiliki TV yang sudah memiliki dukungan teknologi tersebut. Bila TV kamu sebatas 1080p atau memiliki monitor 1440p, Xbox Series S adalah pilihan yang terbaik. Game pun masih terlihat dan dapat dimainkan dengan indah dan tidak ada aspek penting terganggu dengan bermain pada resolusi yang sedikit lebih rendah. Ditambah, harga konsol PS5 masih mahal dan stok terbatas di pasaran. Xbox Series S dapat menjadi pilihan bagi kamu yang ingin mencicipi pengalaman bermain di konsol next gen, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, deretan judul game yang ditawarkan lewat langganan Xbox Game Pass juga menjadi nilai lebih saat kamu membeli konsol ini. Memang, kapasitas storage yang ditawarkan sangat terbatas, namun dengan begitu kamu dapat mengatur dengan baik game-game apa saja yang ingin dimainkan di konsol Xbox Series S ini. Bagaimana dengan kamu? Apakah tertarik beli Xbox Series S atau menunggu konsol PS5 turun harga? Komen di video ini ya. Oke, segitu dulu pembahasan seputar Xbox Series S. Maaf kalau ada salah kata atau mungkin ada hal yang gak cocok dengan pemikiran kalian. Silahkan kalian komen dan berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Dan seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan atau kalian kebingungan, kalian juga bisa komen di video ini dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. See you next video and have a nice day guys. Oh.